Pohon tumbang menimpa gardu listrik. Menteri Hukum resmikan 1.839 pos bantuan hukum di Sulut. Bulog pastikan stok pangan di Gorontalo aman hingga Idul Fitri. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anastasia Mewoh, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Banjir merendam SMA Negeri 19 Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir yang merendam 13 ruangan kelas membuat sebagian siswa belajar daring, sementara lainnya tetap belajar di kelas yang tidak terdampak banjir. Banjir di SMA 19 Makassar disebabkan luapan Sungai Talo, mengingat lokasi sekolah berada di pinggir sungai. Tidak hanya pemukiman warga, banjir di wilayah Kecamatan Mangala sudah merendam sekolah menengah atas Negeri 19, Jalan Inspeksi PAM Timur, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat banjir, 13 ruangan kelas ikut terendam bersama meja dan kursi. Adapun ketinggian banjir di sekolah ini bervariasi hingga 50 cm. Banjir terjadi sejak Selasa malam. Banjir mengakibatkan 13 ruang sekolah tidak bisa terpakai lantaran terendam banjir. Akibat banjir tersebut, siswa kelas 12 harus belajar secara daring, sedangkan siswa kelas 10 dan kelas 11 tetap belajar di sekolah di ruangan kelas yang tidak terdampak banjir. Adapun banjir yang merendam sebagian ruangan di sekolah SMA 19 ini akibat luapan Sungai Talo, mengingat sekolah berada di pinggiran sungai. Banjir juga melanda 5 kecamatan di Kota Makassar. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, hujan deras yang mengguyur Kota Makassar mengakibatkan 5 kecamatan terdampak banjir. Adapun banjir paling parah terdapat di wilayah Kecamatan Manggala dan Biringkanaya yang membuat 545 jiwa harus mengungsi. Banjir merendam sejumlah pemukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, sebanyak 5 kecamatan terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi yang mengguyur Kota Makassar sejak beberapa hari terakhir. Dari 5 kecamatan tersebut, 2 kecamatan yakni Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya yang debit airnya paling tinggi mencapai 30 cm hingga 1 meter yang membuat 545 jiwa atau 169 kepala keluarga harus mengungsi ke 6 titik pengungsian. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Saudara, sebuah pohon tumbang dan menghantam gardu listrik di Kelurahan Kombos Barat, Kota Manado. Akibat kejadian ini, listrik di rumah warga padam. Warga dan pemerintah terlihat bahu-membahu membersihkan badan pohon yang menimpa gardu. Warga bersama pihak kepolisian dan PLN Kota Manado membersihkan badan pohon yang jatuh menimpa gardu listrik di Kelurahan Kombos Barat, Kota Manado. Peristiwa itu terjadi pada pukul 2:30 dini hari dan diduga akibat cuaca buruk seperti angin kencang dan hujan deras. Akibat peristiwa ini, listrik di rumah warga padam untuk sementara waktu. Untuk itu, saya selaku Babin Kamtipmas Kelurahan Kombos Timur, Kombos Barat, dan sebenarnya laporan dari warga yang juga ditindaklanjuti oleh anggota piket SPK dan juga saya selaku Babin Kamtipmas. Jadi untuk pohon tumbang yang ada di perbatasan ini, jadi untuk upaya ini sementara dalam pembersihan dengan unsur pemerintah dan juga dari PLN dan juga dari bagian bisa terkait untuk pembersihan pohon tumbang ini. Padam, untuk sementara ini padam. Oke. Karena gardu jatuh, tiang-tiang sempat bengkak. Untuk sementara waktu, akses yang menghubungkan antar Kombos Barat dan Kombos Timur terpaksa ditutup hingga proses pembersihan selesai dilakukan. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, aparat polisi menangkap pelaku penikaman terhadap adik kandungnya sendiri hingga tewas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang sempat buron. Pelaku yang telah 2 bulan dikejar polisi akhirnya dibekuk saat tengah melarikan diri ke Provinsi Kalimantan Timur.
Warga di Jalan Latimojong, Kecamatan Bontola, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dibuat geger dengan tewasnya pria bernama Ayub Haryansyah berusia 25 tahun pada Senin 1 Desember 2025 lalu. Korban tewas ditikam oleh kakak kandungnya sendiri yang langsung kabur usai melakukan aksinya. 2 bulan pasca kejadian ini, tim gabungan Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Polsek Bontola yang melakukan penyelidikan akhirnya dapat membekuk pelaku bernama M. Hardi alias Ardi berusia 31 tahun pada Rabu dini hari. Pelaku terlebih dahulu ditangkap di Pelabuhan Semayang, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebelum hendak menuju ke tempat persembunyiannya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti pisau yang diduga digunakan Ardi untuk menikam adik kandungnya hingga tewas. Menurut Kanit Resmob Polda Sulawesi Selatan AKP Wawan Suryadinata, peristiwa tersebut berawal dari pelaku emosi karena menuduh korban membuat kamar berantakan hingga berujung pada perkelahian. Seminggu kemudian, pelaku yang masih menaruh dendam lalu mengejar adiknya dan menikam korban sebanyak 5 kali hingga tewas di lokasi. Jadi memang antara pelaku dengan korban itu adalah adik kakak kandung. Jadi kejadiannya memang sebetulnya penyebabnya adalah sakit hati. Pelaku dengan korban ini ada konflik di keluarganya. Jadi si korban dituduh membiarkan kamar pelaku di rumahnya itu berantakan. Korban yang merasa tersinggung akhirnya berkelahi dengan pelaku pada saat itu. Nah, kemudian dilerailah oleh keluarga hingga 1 minggu setelahnya korban berpikiran masalah sudah selesai. Ternyata pelaku yang pada minggu lalu mengambil barang-barang beserta dengan parang itu berniat untuk melakukan penusukan atau penganiayaan kepada korban. Akhirnya terjadilah sampai dikejar korban ke warung makan tempat di mana korban sedang melakukan makan siang. Jadi sudah dilakukan perkelahian, kemudian juga ditikamlah oleh pelaku sebanyak 5 tusukan. Guna kepentingan hukum, pelaku beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Bontola, Kota Makassar untuk menjalani proses pemeriksaan lanjutan. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara Polda Sulawesi Selatan mengungkap motif penganiayaan yang mengakibatkan Bribda DP tewas di tangan seniornya lantaran korban dianggap tidak loyal. Atas perbuatannya, Bribda P telah ditetapkan tersangka dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Usai melakukan serangkaian penyelidikan dan pembuktian, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menetapkan Bribda P sebagai tersangka penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Bribda DJ pada Minggu 22 Februari lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, motif penganiayaan dipicu kesalahan tersangka terhadap korban yang dianggap tidak menunjukkan loyalitas dan respek kepada senior lantaran panggilannya tidak diindahkan. Tersangka Bribda P kemudian melakukan penganiayaan dengan memukul hingga mencekik korban. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil visum yang dikeluarkan Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Selain menetapkan 1 tersangka, dari 8 saksi yang diperiksa, 2 saksi yakni Bribda MF dan Bribda MA menjalani proses pendalaman terkait disiplin dan kode etik. Lantaran melihat kejadian tersebut tetapi tidak melaporkannya dan ada juga yang membersihkan darah agar kejadian tersebut tidak diketahui. Kasus meninggalnya salah seorang anggota Polda Sulsel yaitu Bribda Dirja Pratama, di mana kronologisnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari sekitar pukul 6.30 bertempat di ruang Ditsamat Kapolda Sulawesi Selatan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunianya Bribda Dirja Pratama. Dari proses penyidikan dan pembuktian, kemarin sudah kami sampaikan bahwa kita menetapkan 1 orang tersangka Bribda P. Kemudian proses lebih lanjut kami memeriksa 8 orang lagi yang dimana itu kami periksa sebagai saksi dan yang berkaitan dengan
di sekitar korban. Atas perbuatannya, Bribda P disangkakan pasal 468 ayat 2 atau 466 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Informasi Menteri Hukum resmikan 1.839 pos bantuan hukum di Sulawesi Utara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas meresmikan pos bantuan hukum di Provinsi Sulawesi Utara. Hadir dalam peresmian pos Bankum Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Bupati Wali Kota se-Sulawesi Utara. Sebanyak 1.839 pos bantuan hukum atau pos Bankum di 15 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara diresmikan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas pada Kamis sore. Menteri Hukum bilang peresmian pos Bankum hingga di desa dan kelurahan ini diharapkan menghadirkan akses keadilan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama bagi warga di kalangan ekonomi terbatas. Kehadiran pos Bankum bertujuan menyelesaikan konflik masyarakat melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Adapun pelayanan pos Bankum yang dapat diakses masyarakat antara lain konsultasi dan informasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, perdamaian di luar pengadilan dan rujukan advokat. Pos Bankum di seluruh desa kelurahan di Sulawesi Utara. Ini momentum yang sangat baik karena ini sekali lagi menjalankan ajakan Bapak Presiden untuk menjadikan akses keadilan itu bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kaum papa, kaum yang di bawah, kaum yang tidak mampu. Dengan terbentuknya pos Bankum, maka relasi sosial di tengah masyarakat itu pasti akan semakin baik. Semuanya konflik-konflik, baik itu tanah, kadang-kala konflik rumah tangga, bahkan juga untuk kasus-kasus yang besar, itu lingkar tambang semua bisa diselesaikan di pos bantuan hukum. Peresmian pos Bankum ini dirangkaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding bersama Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara. Kebetulan di Kabupaten Makassar Utara kita sudah memiliki pos bantuan hukum. Kami juga sebelumnya sudah mengikut sertakan paralegal ya, yang menjadi orang-orang yang akan menjadi mediator ya, atau yang akan mendampingi setiap persoalan hukum yang ada di tingkat desa. Nah ini kita lihat bahwa ini sungguh baik karena setiap persoalan hukum yang ada di masyarakat ini bisa ditangani dari batas yang dari level yang paling bawah. Sehingga ada asas kekeluargaan, kemudian asas solidaritas, asas kebersamaan. Ini dikedepankan, tetapi dalam konteks tidak melanggar hukum. Nah sehingga ini sangat baik dan paralegal yang dilatih oleh Kanwil Hukum ini dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan hukum yang cukup sehingga mereka mampu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan perselisihan di antara masyarakat yang ada di desa. Dalam layanan pos Bankum ini, Kementerian Hukum menyiapkan dan melatih paralegal untuk menjembatani upaya mediasi dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengukuhkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling. Pengukuhan berlangsung di Geraha Gubernur Bumi Beringin Kamis sore. Berlangsung di Geraha Gubernuran Bumi Beringin, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengukuhkan Hendrik Pagiling sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Sebelum menjabat sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Sulut, Hendrik Pagiling bertugas di Provinsi Sumatera Selatan dengan jabatan sebagai Ketua Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan. Hendrik dipromosikan sebagai Kepala Kanwil Hukum Sulawesi Utara, sekaligus menjadi Kepala Kanwil Hukum termuda se-Indonesia di usia 42 tahun. Dalam sambutannya, Julius Selvanus mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Hendrik Pagiling. Pak Hendrik beserta Ibu, selamat datang di Bumi Melandai.
Selamat melaksanakan tugas bersama-sama dengan kami semua yang ada di sini. Para Forkopimda sudah hadir di sini, juga tentunya para bupati wali kota yang bersama-sama dengan kita. Pos Bankum ini ada di kabupaten kota, para bupati wali kota yang juga saat ini hadir, dan saya atas nama pemerintah provinsi sangat berterima kasih atas ide, karya, dan gerak cepat yang dilakukan oleh kantor wilayah hukum yang saat ini. Tentunya ada undang-undang KUHP baru di mana Kementerian Hukum menyambut dengan gerak cepat. Pengukuhan Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulut ini dalam rangkaian peresmian pos bantuan hukum desa, kelurahan, dan pembukaan pelatihan paralegal wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang dihadiri langsung Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Manado resmi mewajibkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN menggunakan tumbler saat melaksanakan tugas kerja mulai awal tahun 2026. Kebijakan yang diatur dalam surat edaran wali kota ini resmi diberlakukan dan bertujuan mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kebijakan menggunakan tumbler di lingkungan kerja aparatur sipil negara sebenarnya sudah diberlakukan sejak tahun 2025 lalu. Untuk itu, tidak ada kata terlambat bagi pemerintah Kota Manado mulai memberlakukan kebijakan tersebut di awal tahun 2026. Pada dasarnya, hal ini merupakan langkah positif bertujuan untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai dan melarang gunakan air kemasan plastik saat dalam rapat atau acara untuk mendukung gerakan lingkungan berkelanjutan. Keputusan ini sangatlah bermanfaat dikarenakan sebagian besar sampah yang ditemukan di area publik seperti di selokan, bantaran sungai, dan pesisir pantai berasal dari kemasan sampah plastik. Selain ASN, hal ini pula harus menjadi kebiasaan bagi seluruh warga sehingga potensi pengurangan sampah plastik bisa mencapai tujuan setiap tahun. Kebijakan ini juga sejalan dengan program nasional, yaitu menargetkan pengurangan sampah plastik hingga 70% pada tahun 2029. Tentu dari kami mendukung program pimpinan, tapi tanya itu memang ini sangat baik demi mencegah juga sampah plastik yang seperti kita ketahui sampah plastik itu sangat sulit untuk terurai. Jadi kami di sini sekarang menggunakan tumbler sebagai alat minum untuk mendukung program itu. Tentu kami sangat mendukung dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Wali Kota selaku pimpinan kami sangat mendukung itu karena mengurangi juga itu bagus untuk mengurangi sampah plastik sama sampah-sampah yang lain untuk kebersihan di Kota Manado. Kebijakan ini diharapkan bukan hanya mengurangi sampah, tetapi membangun budaya baru aktivitas pemerintahan yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke Minahasa, Saudara. Kabupaten Minahasa akhirnya resmi memiliki sebuah laboratorium kesehatan masyarakat. Labkesmas ini diresmikan Bupati Minahasa Robi Dondokambe Selasa siang. Gedung Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang diresmikan Bupati Robi Dondokambe ini dibangun dengan sumber dana alokasi khusus atau DAK dari Kementerian Kesehatan tahun 2025. Gedung 2 lantai ini menghabiskan anggaran sebesar 13 miliar rupiah. Laboratorium ini menjadi sarana penunjang pemeriksaan kesehatan seperti darah, air, dan berbagai bakteri. Tujuannya sebagai sarana penunjang pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika mereka mendapatkan keluhan-keluhan atau penyakit, dan harapan kami laboratorium ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga betul-betul pembangunan yang telah dilaksanakan itu telah akan memberikan makna dan akan memberikan kontribusi yang besar untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Minahasa. Sementara Bupati Robi Dondokambe berharap selain menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat, juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Ini program masalah kesehatan yang tentunya untuk kepentingan masyarakat. Jadi laboratorium ini sangat
Labkesmas ini juga berperan penting dalam meningkatkan akses laboratorium bermutu, seperti pencegahan penyakit dan analisis lingkungan melalui uji sampel klinis. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo menggelar Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan di Desa Wisata Darunu. Kegiatan ini menjadi upaya OJK untuk mencerdaskan warga akan produk keuangan. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang inklusi dan literasi keuangan mendorong OJK menggelar program Gencarkan pada Kamis pagi. Kepala OJK Sulutgo Robert Sianipar menyebut, tidak ratanya inklusi serta literasi keuangan akan membuat masyarakat menjadi rentan terhadap tawaran berbahaya seperti investasi bodong. Program Gencarkan menurut Robert menjadi cara OJK untuk memastikan pemahaman masyarakat akan produk keuangan serta akses kepada produk perbankan bisa tercipta. Jadi pertanyaan, bagaimana cara OJK memberikan perlindungan terhadap konsumen? Ada langkah-langkah preventif, ada juga tindakan-tindakan kalau terjadi keluhan atau pengaduan. Tapi yang paling penting Bapak Ibu ini langkah-langkah preventif seperti ini. Kita mengedukasi masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat punya pengetahuan yang cukup tentang apa itu produk dan jasa keuangan. Kegiatan itu turut dihadiri oleh anggota Komisi 11 DPR RI Rio Dondokambe. Ia meminta OJK untuk terus menjalankan program tersebut guna melindungi dari berbagai produk keuangan yang tidak sehat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Bulog pastikan stok pangan di Gorontalo aman hingga Idul Fitri akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Natasha Mewoh masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara, Bulog Gorontalo memastikan ketersediaan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dalam kondisi aman. Stok yang dimiliki diklaim sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat Ramadan hingga Idul Fitri. Perum Bulog Gorontalo menegaskan ketersediaan bahan pangan strategi selama Ramadan hingga Idul Fitri masih terkendali. Bahkan stok yang ada dinilai lebih dari cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas harga di pasar. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Gorontalo mencapai kurang lebih 1.800 ton. Jumlah tersebut dipastikan mampu memenuhi permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan menjelang Lebaran. Selain beras, ketersediaan minyak goreng dan gula pasir juga dalam kondisi aman, bahkan pasokan terus bertambah. Bulog terus melakukan distribusi secara bertahap ke pasar-pasar dan menggelar operasi pasar jika dibutuhkan untuk mengantisipasi lonjakan harga. Dari sisi ketersediaan, kami sangat siap dan stok yang kami kuasai sangat mencukupi, baik itu beras, kemudian minyak goreng dan juga gula pasir. Stok yang kami kuasai itu sangat cukup untuk melayani atau digunakan untuk stabilisasi harga beras, minyak goreng maupun gula pasir. Total stok beras yang ada di gudang kami posisi hari ini kurang lebih 1.800 ton, begitu. Pihak Bulog menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan pasokan tetap lancar sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kelangkaan bahan pokok. Dengan stok yang melimpah dan distribusi yang terkendali, masyarakat dihimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Gorontalo membuka gerai pembayaran zakat fitrah dan zakat mal di depan kantor Basnas Provinsi Gorontalo. Gerai zakat ini melayani pembayaran secara tunai maupun non-tunai melalui sistem QRIS. Warga yang datang dapat langsung dilayani oleh petugas Amil Zakat yang siap membantu proses pembayaran sekaligus memberikan edukasi terhadap kewajiban zakat.
Untuk besaran zakat fitrah tahun ini, pemerintah Kota Gorontalo telah menetapkan nominal sebesar Rp45.000 per jiwa. Dengan adanya gerai ini, masyarakat diharapkan semakin mudah dan nyaman dalam menunaikan zakat sehingga penyaluran kepada para mustahik dapat dilakukan secara tepat sasaran. Sejak dibuka beberapa hari, gerai zakat ini telah mengumpulkan zakat kurang lebih Rp5.300.000. Kemarin kami setelah membuka gerai zakat ini di depan kantor Basnas, sudah ada masyarakat Muslim yang sudah membayar zakat malnya, dan itu kita sudah terima melalui bendahara penerima, petugas kami yang ada di gerai, kurang lebih yang sudah masuk Rp5.300.000. Ini awal yang baik, mudah-mudahan ke depan ini bisa bertambah lagi. Dengan ketentuan ini zakat fitrah maupun zakat mal yang kita buka di gerai ini, jika tidak bisa datang di gerai ini, bisa lewat kris yang kami sudah sampaikan atau di media-media yang kami sudah, dan itu memudahkan para muzaki yang berhak untuk mengeluarkan zakatnya. Menariknya, gerai zakat ini tetap menghidupkan adat dan tradisi Gorontalo yang dikenal Momuhuto Pitara. Dalam adat tersebut, para musaki didoakan dengan menaruh tangannya di atas wadah yang berisi beras, telur, dan jeruk sehingga simbol pembersihan diri. Basnas Provinsi Gorontalo berharap inovasi layanan ini bisa meningkatkan kesadaran warga untuk menunaikan zakat. Gerai zakat ini akan dibuka hingga akhir Ramadan. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, program makan bergizi gratis atau MBG kini mulai beroperasi di wilayah Kecamatan Sinon Sayang. Program pemerintah ini disambut antusias oleh para siswa penerima manfaat yang merasakan langsung dampak positifnya bagi kebutuhan gizi harian. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kecamatan Sinon Sayang ditandai dengan mulai beroperasinya satu pelayanan pemenuhan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan sehat kepada para siswa di sejumlah sekolah. SPPG Kecamatan Sinon Sayang, Kabupaten Minahasa Selatan yang berdomisili di Desa Ongkau 1 saat ini melayani 11 sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas dengan total 1.285 penerima manfaat. Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Sinon Sayang memastikan seluruh proses pengelolaan makanan telah mengikuti standar nasional, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan pangan, hingga nilai gizi yang seimbang. Distribusi sejauh ini kita yang bisa dikatakan sebagai dapur yang baru running, akan tetapi ya puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Karena di mana memang pada dasarnya sebelum kita running sudah kurang lebih 1 bulan sebelumnya kita memang telah mempersiapkan semua yang seharusnya kita jalankan ketika operasional SPG nanti. Makanya sampai saat ini di hari kedua ya puji Tuhan semua tidak ada kendala, mulai dari persiapan sampai di pendistribusian semua berjalan dengan cukup baik. Sejumlah siswa mengaku senang dan gembira juga terbantu dengan adanya program MBG ini. Selain mendapatkan makan bergizi gratis, menu yang disajikan dinilai enak, bergizi dan bervariasi setiap harinya. Selain itu, uang jajan para siswa bisa ditabung untuk memenuhi kebutuhan mereka di rumah. Siswa SMP Negeri 2 Sinon Sayang sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah mengadakan makanan bergizi gratis. Program ini sangat membantu kami siswa dan uang jajan kami bisa kami simpan untuk keperluan lain hal. Kami sebagai kepala sekolah, guru-guru, siswa yang ada di SD Gemim Ongkau sangat berterima kasih untuk program Bapak Presiden Prabowo mengenai MBG makanan bergizi yang sudah berjalan 2 hari kemarin dan hari ini. Kiranya akan terus berjalan agar supaya anak-anak tetap semangat datang di sekolah dan lebih sehat lagi, semangat untuk belajar. Program MBG ini juga memperhatikan kebutuhan seluruh siswa tanpa membedakan latar belakang agama. Siswa yang beragama Muslim di bulan Ramadan ini tetap mendapatkan makan bergizi gratis yang dikemas secara khusus dan dapat dibawa pulang ke rumah
untuk disantap saat berbuka puasa. Program makan bergizi gratis diharapkan mampu berdampak pada peningkatan kesehatan fisik, menurunkan stunting, serta meningkatkan kehadiran siswa di sekolah. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, bulan Ramadan penjualan kelapa muda meningkat. Seperti yang diakui pedagang kelapa di Jalan Ahmad Yani Sario, Kota Manado, saat bulan puasa dalam sehari 200 hingga 300 buah kelapa bisa terjual. Sementara pada hari normal hanya di kisaran 100 buah kelapa yang dibeli konsumen. Salah satu komoditas yang laris manis saat bulan Ramadan yakni kelapa muda. Seperti terpantau di warung penjualan kelapa di bilangan Jalan Ahmad Yani Sario, Kota Manado. Jika pada hari normal hanya sekitar 100 buah kelapa yang terjual, kini di pekan kedua bulan Ramadan, permintaan harian naik signifikan. Kendati fluktuatif, tapi dalam sehari rata-rata bisa laku terjual 200 hingga 300 buah. Tingginya permintaan ini membuat omset pedagang kelapa muda meningkat. Dalam sehari bisa mengumpulkan hingga 2 juta rupiah dari penjualan kelapa saja. Alhamdulillah untuk hari normal sama bulan puasa ini sangat beda jauh. Ada peningkatan. Biasanya sebelum puasa itu habis berapa dalam sehari, dan untuk saat ini sudah bulan puasa dalam sehari boleh habis berapa? Oh, biasa kalau hari biasa itu kita hampir 100 kelapa habis. Cuma kalau bulan puasa, bulan Ramadan ini 200-300 hampir habis. Oke, jadi lumayan tinggi ya peningkatannya. Lumayan. Jadi kalau peningkatan lagi naik permintaan ini, dalam sehari omsetnya berapa kurang lebih? Omset sehari Khusus untuk kelapa? Untuk kelapa biasa kalau bulan Ramadan gini hampir 2 juta. Salah satu konsumen mengaku membeli kelapa muda karena ingin menikmati segarnya air kelapa muda, serta dinilai kelapa muda bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Dirinya memilih membeli di warung ini karena lokasinya yang mudah diakses dan harga yang terjangkau. Karena sering lewat, jadi ya sehingga beli. Ibu beli berapa banyak hari ini? Ya 2 aja. Oke. 2. Ibu kenapa memilih tempat ini, Bu? Karena sering lewat. Oke, dari lokasinya tempat Ibu kerja. sering lewat di sini ya. Nah, Bu, beli kelapa ini dalam rangka apa, Bu? Apa ya? Ya untuk kesehatan juga sangat baik kalau minum kelapa muda. Oke. Ya. Harganya berapa, Bu, di sini beli? Ya, harganya 15. Oh, 15.000. Lumayan terjangkau. Di tempat ini harga kelapa muda dijual Rp15.000 per buah. Bisa dikonsumsi langsung di tempat ataupun dibawa pulang. Kelapa-kelapa ini berasal dari Desa Lola, Kabupaten Minahasa, yang terkenal memiliki kelapa berkualitas tinggi dan diminati masyarakat. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Desa Tangkunei di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dikenal akan potensi pertanian dan perkebunannya. Salah satu sumber yang paling menonjol adalah buah durian. Di musim durian saat ini, hasil panen buah yang melimpah mampu mengangkat ekonomi warga desa. Di Desa Tangkunei, Minahasa Selatan, warga desa sangat menantikan datangnya musim buah karena selalu membawa keuntungan saat pohon durian berbuah. Di musim durian saat ini, Desa Tangkunei selalu ramai, apalagi waktu pagi dan sore. Lalu lalang petani yang baru mendapatkan hasil panen duriannya nampak di setiap sudut jalan perkebunan di desa itu. Biasanya warga harus berjaga semalaman di kebun mereka menunggu waktu buah durian jatuh dari pohonnya. Dalam sehari biasanya mereka bisa mendapatkan 30 hingga 50 buah durian. Ada yang dijual langsung di depan rumah, tapi biasanya dijemput oleh pengepul buah di Desa Tangkunei. Setiap hari selama musim durian, hasil panen buah durian dari Desa Tangkunei bisa mencapai 1.000 hingga 4.000 buah. Para pengepul buah durian biasanya akan membawa durian Tangkunei untuk dijual kembali ke Kota Manado dan beberapa daerah kabupaten kota lainnya. Penghasilan durian, penghasilannya ada kan yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, bervariasi. Ada yang 20, ada yang 15. Kalau petani dalam 2 minggu ini yang kalau DP banyak jatuh-jatuh ini, memang dalam 2 minggu itu kalau di kebun ini
yang 30 pohon dia ada kurang lebih 1.500 buah. Kalau yang begini dia per buah kalau dijual 20.000. Kalau biasa orang jual paket umpama 5 buah 100.000. Yang masuk kalau masuk ada berkisar di 1.000 lebih. 1.000 lebih sampai dengan tuh semua 1.000 lebih. Tapi kalau di sini saya cuma penampung. Kalau ada yang mau datang memborong, dorang borong, ambil. Kalau enggak ada orang borong ya kita jual. Pemerintah setempat pun terus mendorong warganya mengembangkan sektor pertanian termasuk komoditi durian guna menopang ekonomi masyarakat setempat. Ya, dari dukungan dari pemerintah desa yang ada tetap terus memberikan saran kepada masyarakat bahwa ketika memanfaatkan ini hasil potensi alam lewat panen buah durian dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga itu sendiri. Rata-rata warga di Desa Tongkunei memiliki 5 hingga 10 pohon durian di kebun mereka. Bahkan ada yang lebih. Jenis buah durian dari Desa Tongkunei sangat beragam. Tapi kebanyakan adalah buah durian lokal seperti durian gajah, mentega, durian susu, dan durian cakalang. Saat panen raya, harga durian sangat murah tapi bervariasi sesuai ukurannya. Doni Arai, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan informasi dari sejumlah daerah di Indonesia Timur, di antaranya kuliner ayam bakar taliwang menu yang pas saat berbuka puasa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Bank Indonesia Perwakilan Sultra menyediakan uang pecahan 1.000 hingga 20.000 rupiah guna ditukarkan oleh warga. Keberadaan penukaran uang dirasakan warga sangat membantu karena kebutuhan uang kecil meningkat jelang Lebaran. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara menyediakan uang pecahan 1.000 hingga 20.000 rupiah guna ditukarkan oleh warga. Penukaran uang itu dirasa warga sangat membantu karena kebutuhan uang kecil meningkat jelang Lebaran. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara membuka gerai atau loket guna penukaran uang kecil bagi masyarakat umum di Kota Kendari. Mulai dari nominal Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000 hingga Rp20.000 disiapkan untuk dilakukan penukaran. Terlihat masyarakat begitu antusias dalam menukarkan uang besaran mereka menjadi pecahan Rp1.000 hingga Rp20.000. Salah satu warga di Kota Kendari yang tengah menukarkan uang, Audi, mengatakan dengan adanya penukaran uang yang disiapkan Bank Indonesia sangat membantu. Sebab uang kecil saat ini sangat dibutuhkan menjelang Lebaran guna diberikan kepada sanak saudara. Oh, kalau saya tukarnya cuma 300.000 sama karena cuma buat dibagiin selama bulan puasa. Ke siapa? Ke anak-anak yang misalnya datang ke masjid, terus juga buat sedekah di masjid gitu. Sedekah ya, sedekah masjid. Berapa tadi tukarannya? Uang 2.000 satu ikat sama uang 1.000 satu ikat, Pak. Kantor Perwakilan BI Sulawesi Tenggara menyiapkan uang layak edar sebesar 1,2 triliun rupiah selama Ramadan dan Idul Fitri 2026. Silvian Zakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Saudara, menjelang berbuka puasa, salah satu pilihan kuliner yang cocok untuk disantap adalah ayam bakar taliwang. Hidangan khas Nusantara yang terkenal dengan cita rasa pedas gurih dan bumbu rempah yang khas menjadi salah satu menu favorit saat berbuka puasa bagi warga Makassar. Menu berbuka puasa selalu menjadi momen yang dinantikan umat muslim setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Salah satu pilihan kuliner yang cocok untuk disantap saat berbuka bagi warga Makassar adalah ayam bakar taliwang. Hidangan khas Nusantara yang terkenal dengan cita rasa pedas, gurih, dan bumbu rempah yang khas. Ayam bakar taliwang merupakan makanan tradisional yang berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menu ini identik dengan ayam kampung muda yang dibakar setelah dilumuri bumbu khas berbahan dasar cabai merah, bawang putih, bawang merah, terasi, kemiri, serta perasan jeruk nipis.
Cita rasa pedas yang menggugah selera membuat ayam bakar Taliwang sangat cocok disantap saat berbuka puasa. Perpaduan rasa pedas, manis dan gurih mampu mengembalikan energi setelah berpuasa seharian. Biasanya menu ini disajikan bersama nasi putih hangat, sop kuah bening, serta sambal khas yang semakin menambah kenikmatan. Proses pembakaran ayam dilakukan dengan teknik khusus agar bumbu tetap melekat dan menghasilkan aroma yang menggoda. Tidak heran jika menu ini menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat saat Ramadan. Ayam bakar Taliwang itu ayam bakar yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Makanan ini merupakan ciri khas kerajaan Lombok. Terus makanan ini diolah dengan beraneka rempah yang memiliki ciri khas aroma kencur dan terasi. Dia dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, tomat, terus terasinya disangrai. Terus kita di sini dimodif, kita menggunakan kuah sup sayuran. Sup sayurannya dia kuah bening dengan isian kentang wortel. Kalau untuk prosesnya sendiri membutuhkan berapa lama untuk sampai disajikan? Proses untuk mulai dari disajikan sekitar 20 sampai 30 menit untuk memulai dari bahan mentah. Iya. Apakah itu bisa jadi menu favorit di saat menu berbuka atau seperti apa? Iya, kita di sini di Cafe In Makassar menu favorit adalah ayam bakar Taliwang. Ayam bakar Taliwang karena dia pada saat kita lagi mau berbuka puasa dia kan ada kuahnya, jadi lebih nikmat. Biasanya disajikan dengan apa, Chef? Ayam bakar Taliwang mungkin pendampingnya apa? Iya, ayam bakar Taliwang itu biasanya kita sajikan dengan nasi putih, dengan kerupuk, dengan kuah sup sayurannya yang tadi. Karena menurut saya ini makanan khas ya, yang cocok lah di lidah saya. Dan saya tahunya di sini di kafe ini menjual ayam bakar Taliwang, jadi saya kesini untuk memesan ayam bakar Taliwang. Itu bumbu ayamnya enak ya, bumbunya meresap sampai ke dagingnya ya, meresap sampai ke dagingnya, jadi enak gitu. Biasanya sih disajikan dengan apa saja, nasinya, terus kuah putih. Oh iya, penyajiannya juga unik ya, nasinya bikin kayak tumpeng, terus ada kuah putihnya, itu juga enak. Nah, penyajiannya sih khas juga saya rasa ya, bumbunya juga enak. Ya mirip lah dengan ayam bakar Taliwang yang asli di Bali. Sejumlah pelaku usaha kuliner di Makassar mengaku permintaan ayam bakar Taliwang meningkat selama bulan Ramadan. Selain karena rasanya yang khas, menu ini juga dinilai cocok untuk disantap bersama keluarga saat berbuka puasa. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, beralih ke dunia tinju, Floyd Mayweather Jr. dan Manny Pacquiao sepakat gelar duel ulang profesional September mendatang. Pertarungan nanti menjadi ulangan dari duel ikonik mereka yang terjadi pada tahun 2015. Pertarungan ulangan dua legenda tinju kelas berat Manny Pacquiao melawan Floyd Mayweather Jr. akan berlangsung di Las Vegas 19 September mendatang. Duel ini akan ditayangkan secara langsung di Netflix. Mayweather yang genap berusia 49 tahun mengumumkan akan kembali naik ring setelah memutuskan pensiun 9 tahun lalu usai taklukan Conor McGregor TKO di ronde 10 pada 2017. Sementara Manny Pacquiao sudah mengakhiri masa pensiun pada tahun lalu. Petarung 47 tahun dijadwalkan akan naik ring pada 18 April untuk melawan Ruslan Provodnikov. Pertarungan paling ikonik antara The Money melawan Pac-Man akan terulang setelah 11 tahun. Kala itu, Mayweather berhasil mengalahkan Pacquiao dengan kemenangan angka mutlak. Meski pertarungan tak memenuhi ekspektasi penonton, duel itu menjadi yang paling menguntungkan dalam sejarah tinju. Bahkan pecahkan rekor pay-per-view dan menarik perhatian global.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Natasha Mewoh bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.